Kalau kita bicara tentang dunia pendidikan, bagaimana memperbaiki, ini kita akan berhadapan langsung dengan masalah guru ya. Diakui atau tidak, masalahnya ada. Hanya kalau kita tidak mau mengakui, tentu kita tidak akan pernah bisa menyelesaikannya. Ada banyak masalah terkait dengan guru. Kita sebutlah ya patologi guru. Misalnya, kita lihat kasus hukum yang melibatkan guru antara lain kasus penganiayaan oleh guru, pemaksaan siswa membenturkan kepala ke tembok, pelecehan seksual, penitipan uang siswa, ada uang saweran, uang koperasi, ada pemaksaan siswa mengenakan atribut keagamaan yang berbeda dari agama siswa, atau guru memaksa siswa makan sampah plastik, makan cabai, memanipulasi nilai siswa, menggelapkan dokumen rapot atau ijazah siswa, memeras orang tua siswa, meminta pulsa, salam tempel, menelantarkan siswa, atau kasus di mana guru kompak terlambat tiba di sekolah. Ini semua hal-hal yang bisa menghambat proses pengajaran di sekolah. Kasus pelanggaran etika dan aturan sekolah oleh guru, misalnya guru berjualan aneka benda, buku, seragam, alat-alat praktikum, makanan, minuman, yang tentunya bisa membuat siswa berpikir ini terkait dengan nilainya. Guru memberi les pada siswa yang diajarinya, guru melakukan bully pada siswa, memberi tugas yang punya nilai ekonomi dan hasilnya dikuasai oleh guru. Misalnya nih, guru meminta siswa masak bersama, lalu kemudian makanannya itu diserahkan dikuasai oleh guru, atau siswa membuat aneka produk yang hasilnya kemudian dikuasai oleh guru. Memang ini bisa dianggap sebagai satu bentuk proses penilaian, tetapi ini harus dibicarakan dengan baik agar tidak menjadi satu penilaian yang buruk pada institusi pendidikan. Guru memberi kode keinginan untuk mendapat gratifikasi. Ini kerap terjadi. Guru menggunakan ruang kelas untuk kampanye politik atau mimbar agama atau kepercayaannya. Ini terkait dengan guru yang punya keluarga ataupun relasi dengan orang-orang yang punya kepentingan atas politik ya ataupun atas kepercayaan atau agama. Ada juga guru yang memperlakukan siswa sebagai buruhnya. Jadi di luar pelajaran atau di luar ruang sekolah meminta siswa melakukan hal-hal yang bersifat pekerjaan ya. Nah, siswa tidak berani membantah. Lalu ada juga guru yang ceroboh, tidak disiplin. Dampaknya tentu semua pada proses belajar mengajar. Ada banyak juga masalah terkait pribadi guru. Misalnya, guru punya mental sebagai raja atau penguasa di kelas. Guru yang bersikap feodal, guru yang malas membaca, malas belajar, sudah tidak kontekstual. Padahal ilmu pengetahuan itu berjalan terus maju. Ada guru yang tidak terbuka pada perubahan, guru yang berperilaku rasis, intoleran, pilih kasih. Ada juga guru yang stres, kelelahan fisik dan mental ya, bisa akibat perubahan kurikulum atau dinamika kelas, atau tidak tahan pada kolega yang toksik ya. Ada juga guru yang terbiasa bersikap ABS, selalu berusaha menyenangkan orang lain. Ini masalah kepribadian yang akan berdampak pada proses belajar mengajar. Ada guru yang punya masalah pribadi saat berhadapan dengan siswa yang beranjak dewasa ya. Ini terjadi pada level SMP atau SMA. Guru bisa jatuh cinta pada peserta didik. Lalu kerap ada tuduhan bahwa guru itu pilih kasih. Guru yang tunduk atau takut pada orang tua, pada wali, pada keluarga peserta didik atau komite sekolah. Kasusnya banyak, tapi memang yang terungkap tidak banyak ya. Ada orang yang pernah bercerita pada saya dulu, ya guru langsung takut pada saat yang datang adalah orang tua murid yang datang, langsung meletakkan senjata di atas meja. Kelihatannya tidak ada ancaman, tetapi ada pesan yang tersembunyi di situ, yang bisa dimaknai tentu oleh guru. Ada juga guru yang terjerat hutang atau pinjol. Dampaknya pasti besar di kelasnya ya.
Guru yang memiliki kasus pribadi dengan orang tua atau peserta didik di luar sekolah. Karena bagaimanapun guru adalah makhluk sosial yang punya relasi bisa dengan orang tua atau peserta didik atau keluarganya. Ini semua adalah problem pribadi yang bisa masuk ke ruang kelas. Ada juga guru yang cemburu atau sulit menerima perbedaan diri dan keluarganya dengan peserta didik secara ekonomi, sosial, atau kesempatan. Nah, banyak guru yang punya latar belakang ekonomi atau sosial itu kalah jauh ya dibandingkan kalau dilihat di tingkat sosial dengan siswanya. Siswanya bisa berada pada sekolah yang punya taraf internasional uh, dengan tentunya latar belakang ekonomi yang sangat baik dari keluarga siswa. Ini membuat guru bisa menimbulkan kecemburuan pada guru atau justru gagap budaya sehingga tidak sambung ya cara berpikir atau cara menilai siswa dengan dirinya karena ada sistem nilai yang berbeda tentunya. Masalah yang membahayakan adalah jika guru ini buta hukum. Ini berbahaya dan bisa menyulitkan pihak sekolah, siswa atau orang tua siswa. Memang guru harus bertanggung jawab atas semua tindakan-tindakan itu, baik dilakukan saat jam pelajaran, usai jam pelajaran, di dalam maupun di luar gedung sekolah. Tanggung jawab guru atas ucapan, tulisan, bahasa tubuh, gambar, atau film yang timbul saat mengajar atau interaksi dengan orang tua murid, dengan teman, dengan kolega, dengan kepala sekolah, atau siapapun saat ada di sekolah, sekitar sekolah, atau di wilayah yang dianggap adalah wilayah sekolah. Kalaupun bukan dalam wilayah sekolah, namun wilayah itu bisa menjadi lebih luas jika dapat dimaknai sebagai konteks relasi dengan guru. Ini misalnya begini, guru datang ke rumah siswa, ini relasinya sulit dimaknai bebas nilai. Di pikiran siswa, orang tua siswa atau walinya, status tamu yang datang itu tak dapat dilepaskan sebagai statusnya sebagai guru. Yang bisa menjadi dasar tuntutan atau gugatan hukum atas ucapan, tulisan, bahasa tubuh, gambar, atau film, atau pesan apa yang disampaikan oleh sang guru, walaupun itu tidak di dalam wilayah sekolah. Nah, problem jika guru tidak paham hukum adalah mungkin tindakannya telah memberikan kerugian yang terlalu besar yang tidak bisa digantikan atau dampaknya itu permanen pada fisik, psikis peserta didik atau nama baik sekolah. Itu pentingnya kita berani menggali masalah-masalah yang terkait dengan patologi guru ini agar ada persiapan untuk mencegahnya, ada upaya-upaya untuk memulihkan jika memang itu terjadi pada lingkup sekolah. Kerugiannya akan terlalu besar kalau kita tidak mau mengakui masalah patologi guru dan membiarkan seolah itu tidak ada.